Suatu hari kamu lagi menyusuri pantai dan di kejauhan kamu lihat sesuatu. Apa? Itu manusia dari plastik ya? Sulit dipercaya. Itu manusia Lego raksasa. Beberapa manusia Lego setinggi 2,44 meter tersapu ke pantai. Satu di Belanda di tahun 2007 dan satu lagi di Inggris. Lalu beberapa manusia Lego ditemukan di Florida dan California pada tahun 2011. Apa di bumi ada koloni manusia Lego tak dikenal berukuran manusia? Sayangnya enggak. Jadi tahan dulu rencana liburan ke tanah Lego raksasa itu. Yang kamu lihat adalah hasil karya seniman gerilya Belanda. Enggak ada alasan nyata untuk melakukannya. Dia cuma ingin membawa kebaikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ada sekitar 1.160.000 kilometer garis pantai di seluruh dunia. Diperkirakan 31%-nya berupa pantai. Mengingat luasnya lautan, kita bisa berharap sesuatu yang aneh bisa muncul sekali-kali. Tapi beberapa hal bisa bernilai baik. Tak banyak tempat kecuali bak mandi atau mungkin di kolam renang, di mana kamu bisa berharap untuk menemukan bebek karet. Tapi sudah banyak bebek karet ditemukan di berbagai pantai di seluruh dunia. Dan semua itu berkaitan dengan satu kejadian tunggal. Di tahun 1992, sebuah peti kemas jatuh dari kapalnya dalam perjalanan dari Asia Tenggara ke Amerika Serikat. 29.000 bebek karet di dalam peti kemas itu berhasil lolos dari sangkar besinya. Dan bebek-bebek itu memulai perjalanannya mengikuti arus yang berbeda di laut. Bebek-bebek ini pertama kali ditemukan di Alaska setahun kemudian. Mainan ini telah menempuh jarak 3.218 km lebih dari titik keberangkatannya. Seorang ilmuwan memanfaatkan kesempatan ini untuk memetakan perjalanan mainan tersebut. Ini kesempatan langka untuk menemukan fakta-fakta menarik tentang cara kerja arus. Penelitian itu menemukan sebagian bebek juga bergerak sampai Jepang melalui Selat Bering. Sebagian bergerak bersama es melintasi kutub utara dan beberapa bahkan melalui Samudra Arktik di mana Titanic tenggelam. Banyak di antaranya belum ditemukan dan melanjutkan perjalanan lebih jauh lagi. Mungkin bebek-bebek itu akan mengarungi laut 15 tahun lagi. Bebek terakhir yang melalui Greenland dan akhirnya tiba di Inggris di tahun 2007. Bahkan ada sebagian yang membeku dalam lembaran es di kutub utara. Siapa tahu, mungkin dalam 1 miliar tahun dari sekarang, manusia akan meneliti bebek-bebek ini dan mempelajari detail menarik tentang mandi di zaman kita. Di suatu hari di tahun 2018, beberapa pejalan kaki sedang menikmati pantai Australia Barat saat menemukan sebuah botol tua. Mereka pikir kayaknya botol itu keren, jadi disimpanlah sebagai hiasan di rak mereka. Lalu mereka sadar ada sesuatu di dalamnya. Setelah mereka keluarkan sesuatu yang mirip gulungan dan dikeringkan, mereka kagum saat tahu kalau ini pesan dalam botol. Setelah mencari saran profesional tentang asalnya, diketahui botol itu adalah pesan asli dari sebuah kapal Jerman bertanggal 12 Juni 1886. Pesan ini jadi pemegang rekor bagi pesan dalam botol tertua. Catatan itu terkait sebuah eksperimen Jerman, ribuan botol semacam itu juga dilempar dari kapal. Ini adalah eksperimen dan mereka minta siapapun yang menemukan botol itu agar menghubungi mereka. Penasaran nih, apa waktu 132 tahun nggak terlalu terlambat? Di tahun 2012, seorang bocah lelaki berumur 8 tahun nemu batuan menarik dan ketika dibawa pulang ke orang tuanya, mereka dikasih tahu kalau itu ambergris. Mungkin kamu belum pernah dengar ini. Bagaimanapun, setelah mereka pelajari, ambergris disebut harta karun dari laut dan emas terapung. Ambergris telah dipakai manusia selama sekitar 1.000 tahun untuk bikin parfum. Unsur langka ini memungkinkan parfum memiliki keharuman enak yang awet. Asal benda ajaib ini tidak diketahui sampai lama. Tapi hari ini sudah diketahui kalau ambergris berasal dari dalam tubuh hiu sperma, yaitu sisa bahan makanan yang dimuntahkan. Tapi meskipun asalnya menjijikan, satu bongkah ambergris bisa mendatangkan sampai 988 juta rupiah lebih untukmu loh, uang saku yang lumayan. Kita semua suka busa di bak mandi kita, tapi suatu pantai di Queensland, Australia dilanda busa dalam jumlah masif tiap tahun.
Tapi gimana munculnya ya? Apa pantai ini mengandung sabun? Semua air laut mengandung garam terlarut, lemak, protein, dan alga dengan sedikit deterjen dan bahan-bahan lain. Dan ketika diaduk, air ini akan berbusa. Jika kamu ambil sebotol air laut dan kamu kocok dengan kuat, kamu akan memperoleh busa dari air yang cuma sedikit itu. Jadi, jika badai tropis menghantam pantai tertentu, muncul efek yang sama, tapi dalam skala yang jauh lebih besar. Islandia mirip dunia lain dan indah, dan pantai-pantainya berpasir hitam yang langka. Ini disebabkan aktivitas vulkanik yang terus-menerus. Tapi ini belum bikin tempat itu cukup menakjubkan. Di bagian tenggara pulau ini, gunung es juga tersapu ke pantai. Bongkahan es terlepas dari salah satu gletser terbesar Eropa, di mana es telah bertahan di sana selama ribuan tahun. Bongkahan itu lalu bergerak ke selatan, bikin pantai-pantai Islandia makin indah. Di tahun 2016, di atas lingkar Arktik di Siberia, ribuan bola es ditemukan berserakan. Penduduk lokal belum pernah melihat ini dan ukurannya bervariasi dari sekecil bola tenis sampai seukuran bola voli. Seolah diadakan kompetisi bola salju, lalu semua orang pergi begitu saja. Meski begitu, kompetisi di lingkar Arktik kedengarannya luar biasa. Fenomena yang muncul secara alamiah ini terjadi karena pembentukan es lumpur dan menyatu dengan efek angin serta air, dan lambat laun menumpuk ketika menggelinding di dangkalan. Hal yang sama bisa muncul di danau pedalaman yang juga terjadi di Danau Michigan tahun 2013. Kapar atau sampah kayu bukan hal yang aneh di pantai, tapi batang kayu di berbagai bagian pantai Washington ceritanya lain sama sekali. Cedar merah adalah pengunjung biasa pantai itu yang berasal dari utara, tepatnya di perbatasan Kanada, lalu perlahan-lahan hanyut ke selatan. Panjangnya mencapai 60 kaki. Kraken telah berabad-abad menjadi mitos sejarah. Kraken menakutkan bagi pelaut, tapi kebayang nggak makhluk itu tergeletak di pantaimu? Ada loh yang ditemukan di Selandia Baru. Seekor cumi-cumi raksasa ditemukan oleh beberapa penyelam lokal yang ingin pergi berenang, sampai mereka temukan hewan ini. Meskipun panjangnya mencapai 4 meter, cumi-cumi ini masih terbilang muda loh. Panjang yang dewasa bisa sampai 13 meter. Dan di mana ada anak cumi-cumi, kemungkinan ada yang lebih tua lagi mengintai di dekat situ. Peringatan bagus untuk jangan berenang di pantai itu. Di tahun 2009, sebuah kapal peti kemas meninggalkan Taiwan dan tiba-tiba hilang tak berbekas. Kapal besar itu nggak bisa ditemukan tanpa kontak dengan awak kapalnya. Lalu, 9 tahun kemudian, kapal itu secara misterius muncul lagi di sepanjang pantai Myanmar. Tak ada pertanda awak kapal pernah di sana atau ada barang di atasnya. Kapal ini dianggap sebagai kapal hantu, tapi begitu ditemukan, kebenaran terungkap kalau kapal ini dijadwalkan untuk dibongkar dan entah bagaimana terlepas, pelan-pelan terhanyut menjauh dalam pelayarannya sendiri. Menemukan komputer di pantai nggak akan jadi temuan penting karena air laut akan merusaknya, tapi komputer yang jauh lebih tua ditemukan di Yunani. Komputer Antikythera ditemukan di sebuah bangkai kapal dan dipercaya sebagai bentuk komputer paling awal. Komputer ini dibuat 200 tahun sebelum Masehi, jauh lebih awal dari masa populernya game Pong. Komputer ini begitu maju dengan prediksi posisi astronomi hingga nggak ada yang menyamainya sampai abad ke-14. Tapi mungkin hal teraneh yang pernah ditemukan di pantai adalah sebuah kota utuh. Suatu ketika, Pavlopetri di Yunani adalah kota padat penduduk sampai tenggelam sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Ini salah satu kota bawah air tertua di dunia. Yang benar-benar menarik dari tempat ini, kota ini memiliki rencana kota yang hampir sempurna. Kamu bisa berenang untuk melihat-lihat berbagai jalan, bangunan, dan tempat menarik yang lain.